Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ayo Tuan Muda, kamu bisa. Tuan Muda, kamu pasti dapat menembus batas alam ini. Di bawah tanah, Chen Wen berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Langit langsung murka, petir-petir berkeliaran, siap untuk menghancurkan Chen Wen. Di bawah tanah di mana sekte Dewa Iblis berdiri, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Tampak di pusat ledakan, tubuh Chen Wen melambung naik ke langit, di mana petir surgawi menunjukkan kekuatannya. Datanglah, aku telah menunggumu. Chen Wen memprovokasi petir surgawi tanpa takut sedikitpun. Chen Wen melihat petir surgawi menyambarnya, tapi dia tidak melakukan perlawanan. Saat petir surgawi menghantam tubuhnya, Chen Wen segera menyerap energi petir dan memurnikannya. Ekspresi Chen Wen masih sama saja, dan tidak merasakan sakit, karena energi petir langsung dimurnikannya. Hingga pada petir ketujuh, Chen Wen sedikit menyeringai dan menggerakkan giginya menahan gempuran petir surgawi. Tubuh Chen Wen sedikit oleng ke bawah, karena tekanan hantaman petir yang sangat kuat. Chen Wen merasakan seluruh tubuhnya bergetar kuat. Petir di langit sepertinya sedang mengumpulkan kekuatannya hingga ekstrim. Petir seteal drum langsung menghantam tubuh Chen Wen hingga membuat tubuhnya terpental ke tanah. Buru-buru Chen Wen berkultivasi sejenak, lalu membuka matanya dan memasukkan semua pasukannya ke dalam dunia cinicin dan dunia jiwanya. Karena sesaat lagi, tubuhnya akan ditarik menuju dimensi yang lebih tinggi, yaitu alam 10.000 besar. Benar saja, baru beberapa menit, langit bergemuruh, menciptakan sebuah fenomena mengerikan. Sebuah lubang hitam muncul di langit. Tubuh Chen Wen ditarik secara paksa oleh lubang tersebut, bahkan kekuatan setingkat Chen Wen tidak mampu menahan kekuatan tarikan dari lubang tersebut. Tubuh Chen Wen tersedot ke dalam pusaran lubang hitam tanpa terkendali. Selama beberapa hari, tubuh Chen Wen terus melayang dibawa oleh lubang dimensi. Hingga akhirnya, tubuh Chen Wen keluar dari lubang dimensi dan terlempar di tepi lautan yang maha luas. Chen Wen membuka matanya menatap ke sekelilingnya dengan tatapan heran. Wah, di mana ini? Tapi energi spiritual yang ada di alam ini sungguh-sungguh sangat kaya. Kini ranah Chen Wen adalah raja para keabadian tahap kelima. Setelah dia berhasil memurnikan energi petir surgawi ke dalam tubuhnya, tanpa dapat ditahannya lagi pada saat tubuhnya terbang terbawa oleh lubang dimensi. Chen Wen berturut-turut menerobos tahapan kecilnya, hingga sampai di tahap kelima. Chen Wen memejamkan matanya untuk menyerap energi spiritual di alam 10.000 besar ini, serta menstabilkan ranahnya, karena dia belum sempat menstabilkan ranahnya ketika dia berada di alam 8.000 besar. Setelah 1 minggu penuh, Chen Wen memantapkan pondasinya, akhirnya Chen Wen membuka matanya. Chen Wen menghirup nafas dalam-dalam dan membuangnya dengan kuat. Chen Wen merasakan aliran energi spiritual yang sangat kaya, sungguh-sungguh energi spiritual yang sangat kaya dan tebal. Pantas saja, para praktisi yang berasal dari alam 10.000 besar sangat kuat. Chen Wen menatap ke lautan yang maha luas di depannya. Chen Wen sangat buta tentang alam 10.000 besar. Ah, sayang sekali. Waktu aku membunuh para pasukan dari alam 10.000 besar ini, aku tidak menyerap pengetahuan mereka. Sekarang aku tidak tahu di mana sekarang aku berada. Chen Wen menatap ke belakangnya, dan di sana terdapat sebuah bukit yang lumayan tinggi. Chen Wen langsung melesat ke atas bukit kemudian melesat ke langit untuk melihat sekelilingnya. Wah, ternyata aku terdampar di sebuah pulau kosong. Ternyata, Chen Wen saat ini terdampar di pulau kosong tanpa penghuni. Pulau itu memiliki luas 100.000 meter persegi, tapi hanya terdiri dari pepohonan tua dan hewan iblis unggas saja yang ada di sana. Baiklah kalau begitu, aku juga akan menunggang kakak Xin Tiao. Xin Tao keluar dari dunia cincin ketika Chen Wen melambaikan tangannya.
Tuan muda, kemana kita akan pergi? Aku juga tidak tahu, kakak Xin Tiao adalah ras unggas. Coba kakak Xin Tiao bertanya kepada penghuni pulau ini, mereka semua adalah ras unggas. Xin Yao dan Chen Wen saat ini melayang di langit. Xin Tiao melihat ke bawah, di mana sangat banyak hewan iblis ras unggas. Baiklah, aku akan bertanya kepada seekor Raja Wali Paruh Pedang yang ada di sana. Xin Tiao mengubah wujudnya menjadi seekor Raja Wali Petir, kemudian melesat turun ke bawah, di mana di sana terlihat seekor Raja Wali Paruh Pedang. Tubuh Raja Wali Paruh Pedang itu berwarna hitam pekat, dengan paruh yang sangat mirip dengan pedang besar. Chen Wen hanya melihat dari kejauhan. Selama beberapa waktu lamanya Chen Wen menunggu, akhirnya Raja Wali Petir kembali melesat ke langit. Tuan muda, kita hanya bisa pergi menuju selatan, karena hanya dari sanalah kita bisa pergi ke tempat lain menggunakan jalur teleportasi. Karena kalau kita nekat menggunakan jalur udara melintasi lautan maha luas ini, kita pasti akan celaka oleh para hewan iblis penghuni lautan. Hewan iblis penghuni lautan tidak takut terhadap aura hewan iblis ras penguasa dan hewan iblis ras dewa penguasa. Kekuatan mereka juga sangat sukar diprediksi, bahkan orang terkuat di alam ini pun tidak ada yang berani melintasi lautan maha luas ini menggunakan jalur udara dan jalur air. Chen Wen yang menunggangi Xin Tiao saat ini melesat menuju selatan pulau tanpa penghuni tempat di mana Chen Wen terdampar di alam 10.000 besar ini. Mereka hanya memerlukan waktu selama 1 minggu penuh untuk mencapai sebuah pulau yang jauh lebih luas dari pulau tempat Chen Wen terdampar. Chen Wen dan Xin Tiao akhirnya turun ke daratan ketika mereka telah hampir sampai di sebuah kota yang lumayan ramai. Berhenti. Siapa kalian dan apa keperluan kalian di kota Chengxi ini? Terdengar bentakan dari seorang penjaga pintu gerbang kota ketika Chen Wen dan Xin Tiao akan memasuki pintu gerbang kota. Chen Wen memberi hormat dengan menangkupkan tangan di depan dadanya, lalu berkata, "Maaf Tuan Penjaga, kami baru saja tersesat serta kehilangan semua harta kami karena baru kemarin kami dirampok, kami berasal dari desa yang jauh." Chen Wen sengaja menyimpan cincinnya semua ke dalam dunia jiwa, jadi saat ini, di tangannya tidak terdapat cincin penyimpanan. Xin Tiao yang mendengar kata-kata Chen Wen memutar matanya seakan-akan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Chen Wen. Tapi para penjaga yang melihat ranah Chen Wen yang hanya di ranah Raja para keabadian tahap kelima yang dianggap sangat lemah menjadi percaya. Ranah di alam 10.000 besar ada 3 ranah, yaitu ranah Raja para keabadian, Jenderal Kekaisaran Abadi, Bedan, Panglima Kekaisaran Abadi. Ketiga ranah ini memiliki 12 tahapan kecil. Saat ini ranah Chen Wen dapat dianggap sangat lemah, hanya setara dengan prajurit tingkat rendah di alam ini. Baiklah, sekarang kamu bisa membuat identitas baru kamu di dalam. Chen Wen menyerap pengetahuan komandan jaga itu dan beberapa saat kemudian, Chen Wen tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Ternyata di sini masih menggunakan alat tukar batu spiritual 8.000 besar, ini sangat kebetulan. Kebetulan ketika berada di alam 8.000 besar, Chen Wen telah mengambil sangat banyak batu spiritual 8.000 besar. Kebetulan pula, karena alasan Chen Wen dia barusan terkena rampok, jadi Chen Wen tidak dikenakan biaya apapun ketika membuat plakat identitas di pintu gerbang kota Chengxi. Setelah membuat plakat identitas, Chen Wen bersama Xin Tiao berjalan-jalan menelusuri jalanan kota Chengxi. Kota Chengxi sangat damai, semuanya berjalan seperti layaknya sebuah kota, hanya saja, terkadang kota ini diserang oleh hewan iblis yang datang dari berbagai pulau-pulau kecil di sekitar pulau tempat kota Chengxi berada. Di pulau tempat kota Chengxi berada bernama Pulau Jiujitu. Pulau ini terdapat beberapa kota dan desa. Kesemua desa dan kota menggunakan formasi pelindung yang sangat kuat. Formasi ini diperlukan untuk membuat perlindungan dari serangan hewan iblis yang acap kali menyerang kota dan desa di Kepulauan Jiujitu. Chen Wen merasa kagum juga melihat para penghuni kota Chengxi ini, karena rata-rata penduduknya telah memiliki ranah raja para keabadian tahap awal, sedangkan penjaganya telah memiliki ranah raja para keabadian tahap kelima.
Banyak juga praktisi di kota Chengxi yang telah memiliki ranah raja para keabadian tahap ke-8 sampai 10, tapi semuanya tampak rukun dan damai. Hal ini dikarenakan penguasa kota memiliki ranah yang sangat tinggi, atau dapat dikatakan dia termasuk praktisi terkuat di kota Chengxi ini. Dapat dikatakan penguasa kota Chengxi adalah salah satu praktisi terkuat di Pulau Jiujitu, yaitu ranah raja para keabadian tahap akhir. Di Pulau Jiujitu tidak ada seorang praktisi pun yang memiliki ranah di atas raja para keabadian. Hal ini dikarenakan energi spiritualnya masih termasuk tipis dibandingkan dengan benua lainnya di alam 10.000 besar. Pulau Jiujitu adalah pulau terpencil yang sangat terbelakang, tapi itu tetap saja membuat Chen Wen dan Xin Tiao kagum. Chen Wen yang telah mengetahui bahwa pintu jalur teleportasi bukan berada di kota Chengxi melalui pengetahuan komandan jaga gerbang kota Chengxi, kota yang memiliki jalur teleportasi menuju benua besar di alam 10.000 besar berada di kota Xiahe, yaitu mereka harus melewati 2 kota dan 6 desa lagi baru mencapai kota Xiahe. Chen Wen dan Xin Tiao berjalan terus dan keluar kota Chengxi dari gerbang utara kota Chengxi tanpa hambatan. Setelah keluar dari kota Chengxi bagian utara, Chen Wen dan Xin Tiao melesat menuju utara. Kemungkinan nanti malam, mereka akan sampai ke kota Kangjin, tapi mereka akan melewati 3 desa dulu, baru mencapai kota Kangjin. Saat ini waktu masih pagi, Chen Wen dan Xin Tiao melesat dengan kecepatan penuh. Saat melewati salah satu desa, keduanya tidak singgah, mereka terus saja melesat menuju utara. Semua desa maupun kota di Pulau Jiujitu kelilingi oleh hutan belantara yang penuh dengan hewan iblis kuat. Begitu juga ketika siang hari, Chen Wen dan Xin Tiao terus saja melewati salah satu desa lagi tanpa singgah. Namun ketika sore hari, ketika Chen Wen dan Xin Tiao melintasi langit, mereka melihat dari kejauhan, tampak asap membumbung ke langit. Chen Wen segera mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Itu adalah desa terakhir yang akan kita lewati sebelum sampai ke kota Xiahe. Sepertinya desa itu sedang diserang oleh hewan iblis dan perampok yang bekerja sama. Memang apa yang dilihat oleh Chen Wen adalah kenyataan, di mana sekumpulan perampok yang berjumlah 50 orang dengan dipimpin oleh seorang pemimpin dengan ranah raja para keabadian tahap 8 bersama para hewan iblis taklukan mereka untuk merampok desa. Sebelumnya, para perampok telah berhasil melumpuhkan formasi yang melindungi desa ketika mereka menyamar menjadi penduduk kota. Sehingga ketika para perampok lainnya masuk dan menyerang penduduk desa, formasi sudah tidak lagi bisa diaktifkan. Sementara itu, Kepala desa hanyalah memiliki ranah raja para keabadian tahap ke-5 saja. Dengan begitu, para perampok sangat leluasa menghabisi para penduduk desa. Pada saat Chen Wen tiba di sana, sudah hampir setengah penduduk desa tewas. Bangsat, dasar perampok, di alam manapun tetap saja ada yang namanya perampok. Kakak Xin Tiao, mari kita habisi para perampok itu. Baik Tuan Muda. Chen Wen langsung menyerang para perampok tanpa bertanya apapun juga, karena sudah jelas, para perampok sangat kejam. Bersama Xin Tiao, Chen Wen menghabisi para perampok dengan sangat muah. Bahkan pemimpin perampok yang memiliki ranah raja para keabadian tahap 8 sangat terkejut ketika lebih dari setengah anggotanya telah tewas di tangan Chen Wen dan Xin Tiao. Berhenti, bocah. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kelompok serigala mata biru. Kepala perampok itu membentak Chen Wen dan juga menambahkan aura penindasan kepada Chen Wen. Namun Chen Wen tampak sangat tenang tanpa terpengaruh oleh aura penindasan dari kepala perampok. Nama kelompok perampok serigala bermata biru sudah lumayan terkenal di Kepulauan Jiujitu. Kelompok ini didukung oleh seorang penguasa kota besar. Kelompok ini selalu menargetkan desa-desa. Mereka tidak berani mengusik kota-kota yang ada di Kepulauan Jiujitu. Karena para penguasa kota di Kepulauan Jiujitu memiliki kekuatan yang hampir setara, jadi sasaran para perampok serigala bermata biru adalah desa-desa. Aku tidak peduli, kakian dari kelompok serigala bermata biru ataupun serigala bermata apapun itu, tapi aku paling benci melihat para perampok. Bocah keparat, kau mencari kematianmu sendiri. Bunuh, kapak iblis penghancur.
Kepala perampok itu mengeluarkan kapak yang terlihat sangat berat berwarna merah. Auranya sedikit membuat Chen Wen mengerutkan dahi. Chen Wen langsung mengeluarkan pedang naga penghancurnya, lalu mengalirkan energinya ke pedang di tangannya. Pedang naga penghancur, sabetan penghancur. Kedua serangan menggunakan serangan penghancur. Energi yang dibentuk dari kedua serangan ini sangat kacau. Kapak perampok itu diselimuti oleh energi berwarna merah yang sangat kacau serta haus darah. Sedangkan pedang naga penghancur milik Chen Wen terselimuti oleh energi berwarna biru yang juga sangat kacau, namun terdapat derak petir di dalamnya. Chen Wen belum menggunakan seluruh kekuatannya, serta belum mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya, namun kekuatannya sudah setara dengan tahap akhir dari ranah Raja para keabadian. Beberapa saat setelah benturan yang entah keberapa, tampak tubuh kepala perampok itu terpental dan terseret di tanah hingga membentuk garis lurus yang lumayan dalam di tanah tersebut. Chen Wen tidak memberi nafas kepada kepala perampok, kembali tubuhnya melesat mengejar kepala perampok itu dan mengeluarkan tinjunya. Tunju naga emas. Sebuah energi membentuk tinju raksasa berwarna keemasan menerjang kepala perampok. Melihat serangan Chen Wen, kepala perampok itu buru-buru mengeluarkan sebuah artefak pertahanan tingkat tinggi berbentuk lonceng. Lonceng langit, aktifkan. Lonceng emas hanya bisa menahan beberapa detik lamanya, namun langsung hancur oleh tinju yang dikeluarkan oleh Chen Wen. Bocah, lepaskan aku, kalau tidak, seluruh keluargamu dan teman-temanmu akan diburu oleh penguasa kota Xiahe. Mendengar kata-kata kepala perampok itu, Chen Wen hanya sedikit mengurangi tenaganya, dan arah dari tinjunya sedikit melenceng ke bawah. Awalnya tinju Chen Wen mengarah ke dada kepala perampok itu, kini mengarah ke bagian perut bagian bawah dantianku. Bocah, kau mencari kematianmu. Kepala perampok itu terus berguling-guling kesakitan memegangi perutnya, sedangkan Xin Tiao juga telah berhasil menghabisi anak buah kepala perampok. Kini Xin Tiao berusaha membantu para penduduk desa yang terluka. Chen Wen mendekati kepala perampok itu, lalu mencengkram kepalanya. Kekuatan penelusuran jiwa langsung dikerahkan oleh Chen Wen. Beberapa saat kemudian, Chen Wen menjadi sangat marah, karena memang benar apa yang dikatakan oleh kepala perampok, bahwa dia juga adalah utusan dari penguasa kota Xiahe. Dan yang lebih membuat Chen Wen marah, adalah kepala perampok ini merupakan salah satu pengikut Dewa Iblis Mochu yang sedang memperluas wilayah kekuasaan mereka di alam 10.000 besar. Ternyata apa yang kuduga tidak salah, kepala perampok ini adalah anggota dari Dewa Iblis Mochu yang pusat sekte Dewa Iblis yang didirikan oleh Dewa Iblis Mochu berada di sebuah pulau terpencil juga. Jiwa Dewa Iblis Mochu yang ada di alam 10.000 besar ini baru beberapa tahun ini mendapatkan tubuh, sehingga ranahnya tidak terlalu tinggi. Dan pusat sektenya juga sangat tersembunyi, tidak berani terlalu mencolok, karena kekuatan Dewa Iblis Mochu belum bisa bersaing dengan para penguasa di alam 10.000 besar. Chen Wen menyadari bahwa pada saat sekaranglah sebelum kekuatan dari Dewa Iblis Mochu meningkat menjadi lebih tinggi lagi, dia harus segera memusnahkan sekte Dewa Iblis Mochu. Tapi saat ini, dia masih terjebak di Pulau Jiujitu. Chen Wen harus bergegas ke kota Xiahe, di mana penguasa kota itu adalah orang yang menjadi dalang dari perampokan yang terjadi belakangan ini di Pulau Jiujitu. Chen Wen segera menebas kepala dari ketua perampok yang telah kehilangan kultivasinya hingga putus. Kakak Xin Tiao, sekarang kita kembali pergi menuju utara. Di sanalah kota Xiahe berada. Baik Tuan Muda. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Xiahe, di mana hanya di kota Xiahe sajalah terdapat jalur teleportasi menuju benua besar di alam 10.000 besar, di kota yang masih jauh dari tempat Chen Wen berada, tepatnya di kota Xiahe, di sebuah gedung terbesar di kota Xiahe. Siapa yang berani menghabisi para bawahanku? Penguasa kota Xiahe yang bernama Tian Furong sangat marah ketika dia melihat giok jiwa milik bawahannya yang juga merupakan kepala perampok yang dibunuh Chen Wen telah rusak. Di depan penguasa kota Xiahe berderetan para bawahannya menundukkan kepala, mereka tidak berani menatap penguasa Tian Furong karena kondisi hari penguasa mereka sedang buruk,
apalagi mereka melihat giok jiwa dari salah satu pengikut penguasa mereka telah rusak. Tapi salah satu petinggi istana maju dan memberikan hormat, lalu berkata, "Tuanku, kenapa tuanku tidak mencoba mencari tahu melalui giok jiwa, yaitu penglihatan terakhir dari anggota yang terbunuh itu?" Mendengar saran dari bawahannya, Tian Furong menganggukkan kepalanya dan baru teringat bahwa giok jiwa mereka memiliki keistimewaan, yaitu bisa melihat apa yang terjadi terhadap pemilik giok jiwa sebelum ajal menjemput. Benar juga, mari kita lihat apa yang terjadi sebelum bawahanku tewas. Penguasa Tian Furong mengalirkan kekuatan jiwanya ke dalam giok jiwa yang rusak, tiba-tiba giok jiwa memancarkan cahaya terang, kemudian menembakkan cahaya ke atas langit-langit ruangan. Di sana terlihat seperti sebuah layar lebar yang memperlihatkan kejadian ketua perampok bawahan Tian Furong sebelum dibunuh. Semua petinggi istana penguasa bisa melihat apa yang terjadi sebelum ketua perampok itu dibunuh oleh Chen Wen dan bagaimana dia dibunuh oleh Chen Wen. Wajah Chen Wen sendiri terlihat sangat jelas di layar lebar itu yang memperlihatkan raut wajah Chen Wen yang serius, namun tidak ada suara sedikit pun. "Dasar bocah keparat. Ternyata kamu berani membunuh bawahanku. Kalian semua, sebarkan perintahku untuk mencari keberadaan bocah itu, aku ingin dia ditangkap dan dibunuh." Hampir semua penguasa di Pulau Jiujitu menghargai penguasa kota Xiahe, bahkan banyak penguasa-penguasa kota yang berusaha menyanjung penguasa kota Xiahe, meskipun kekuatan mereka setara. Namun mereka tidak berani menyinggung penguasa kota Xiahe, karena hanya penguasa kota Xiahe sajalah yang bisa mengaktifkan jalur teleportasi. Chen Wenying menunggangi punggung burung Raja Wali Petir, yaitu Xin Tiao yang melesat menggunakan kecepatan penuh, hanya memerlukan waktu 3 hari mencapai kota Xiahe. Dari kejauhan, Chen Wen telah melihat pintu gerbang kota Xiahe yang sangat megah, jauh lebih megah dibandingkan dengan kota yang pernah dilewati oleh Chen Wen. Kemegahan kota Xiahe bisa dimaklumi karena hanya kota Xiahe yang memiliki jalur teleportasi, dan para penguasa kota lainnya selalu memberikan berbagai sumbangan. Dengan begitu, kota Xiahe menjadi kota yang sangat maju serta kuat. Untungnya penguasa kota Xiahe yang bernama Tian Furong adalah praktisi yang kurang berbakat, sehingga ranahnya stagnan di ranah raja para keabadian tahap akhir, sama dengan ranah para penguasa kota lainnya di Pulau Jiujitu, karena bila Tian Furong memiliki bakat yang tinggi, dia pasti telah menerobos ke ranah jenderal kekaisaran abadi, apalagi sumber daya yang diberikan para penguasa kota sebagai sumbangan untuknya sangat melimpah. Karena Tian Furong menyadari keterbatasan bakatnya, dia pun memanfaatkan kelebihan sumber daya dengan membangun kotanya menjadi lebih megah dan kuat. Chen Wen bersama Xin Tiao turun dari ketinggian ketika jarak mereka dengan kota Xiahe hampir 1 kilometer. Keduanya lalu berjalan menuju kota Xiahe tanpa terbang, agar tidak dicurigai ketika memasuki kota Xiahe. Chen Wen dan Xin Tiao tidak tahu bahwa wajah keduanya telah dipajang di berbagai tempat di kota Xiahe. Ketika keduanya akan memasuki pintu gerbang kota, segera para prajurit penjaga pintu gerbang mengenali wajah Chen Wen. Mereka segera melaporkan kedatangan Chen Wen kepada komandan mereka dan oleh komandan mereka teruskan kepada penguasa kota Tian Furong. "Tuan penguasa, bocah yang tuan cari telah berada di pintu gerbang kota, dia akan segera masuk ke kota Xiahe kita." Mendengar laporan tersebut, penguasa kota sangat senang. Wajahnya menjadi lebih dingin dan aura membunuhnya begitu kental memenuhi ruangan istana penguasa kota. "Bagus, biarkan dia masuk, kemudian kepung dia lalu tangkap hidup atau mati." "Baik tuan." Segera komandan penjaga pintu gerbang dan para pasukan penguasa kota berkoordinasi membentuk pasukan yang kuat guna menangkap Chen Wen. Karena semua pasukan telah diperingati untuk menggunakan kekuatan penuh, maka pasukan kali ini adalah pasukan terkuat penguasa kota. Mereka bergerak menuju gerbang kota. Chen Wen dan Xin Tiao yang melihat kesibukan para pasukan kota Xiahe sedikit mengerutkan dahinya. Dia berkata kepada Xin Tiao melalui transmisi suara, "Kakak Xin Tiao, kita harus hati-hati. Sepertinya, mungkin kedatangan kita dan juga kematian kepala perampok telah membuat penguasa kota Xiahe sudah bersiap untuk menangkap kita."
Sepertinya seperti itu Tuan Muda. Chen Wen dan Xin Tiao dibiarkan memasuki kota tanpa pemeriksaan. Setelah memasuki dan melewati pintu gerbang kota, tiba-tiba pintu gerbang kota langsung tertutup dan formasi perlindungan kota langsung aktif. Dengan aktifnya formasi perlindungan kota, tidak ada satupun orang yang bisa keluar dan masuk kota Xiahe lagi. Chen Wen dan Xin Tiao juga telah menyadari kejanggalan ini. Tiba-tiba terdengar bentakan dari depan mereka, dan terlihat pasukan yang sangat banyak di sana. Berhenti, bocah. Kalian berdua dicurigai telah membunuh pengikut tuan penguasa kota, kalian lebih baik menyerah untuk kami tangkap. Chen Wen dan Xin Tiao saling lirik dan Chen Wen sedikit tersenyum, dia berkata kepada Xin Tiao melalui transmisi suara. Kakak Xin Tiao, biarkan mereka menangkap kita setelah bertemu dengan penguasa kota, baru kita bergerak. Siap Tuan Muda. Chen Wen lalu menatap pasukan yang mengepung dirinya dan juga Xin Tiao dengan tenang, lalu menyerahkan diri dengan santai. Baiklah, kami menyerah, silahkan tangkap kami. Melihat begitu gampangnya Chen Wen dan Xin Tiao menyerah, komandan pasukan itu sebentar tertegun, dia tidak menyangka, penangkapan Chen Wen sangat mudah. Padahal menurut Tuan Penguasa Kota, Chen Wen mampu membunuh praktisi dengan ranah Raja para keabadian tahap ke-7 dan 8 dengan mudah. Sedangkan komandan pasukan kota Xiahe juga masih di tahap 8, dia telah mempersiapkan dirinya dengan mensenjatanya. Tapi ternyata Chen Wen langsung menyerah, hal ini membuatnya bingung, tapi dia berpikir, mungkin Chen Wen takut dengan kekuatan penguasa kota serta banyaknya pasukan penjaga kota Xiahe. Dengan lagak sombong dia membentak Chen Wen dan Xin Tiao. Bagus, karena kalian berdua menyerah, kami tidak sudah payah lagi mengurus kalian berdua, pasukan. Tangkap keduanya dan borgol mereka berdua. Siap komandan. Chen Wen dan Xin Tiao diikat kedua tangan mereka dengan kasar, tapi Chen Wen dan Xin Tiao tidak peduli, keduanya tampak sangat tenang. Mereka berdua lalu digiring ke dalam kota dan langsung ke istana Tuan Penguasa Kota. Sesampainya di aula utama istana Penguasa Kota, Penguasa Kota Tian Furong telah menunggu dan duduk di kursi utama istana penguasa menatap Chen Wen dan Xin Tiao dengan bengis. Berlutut, tiba-tiba salah satu prajurit membentak Chen Wen dan Xin Tiao serta memaksa keduanya untuk berlutut. Tapi Chen Wen malah menyeringai. Karena memang niatnya untuk bertemu dengan penguasa kota telah kesampaian, maka dia tidak perlu lagi berpura-pura. Energi spiritual Chen Wen mencuat dan menyelimuti tubuhnya. Semua borgol yang digunakan untuk mengikat dirinya langsung putus, begitu juga tali-tali yang mengikat Xin Tiao ikut terputus. Melihat tindakan Chen Wen, semua pasukan penguasa kota dengan sigap langsung mencabut senjata mereka masing-masing. Begitu juga dengan penguasa kota, biarpun penguasa kota Tian Furong masih sedikit lebih percaya diri, namun ketika Chen Wen dan Xin Tiao dengan mudahnya memutuskan borgol dengan sangat mudah serta memiliki ekspresi wajah yang sangat tenang, penguasa kota sedikit merasakan ancaman juga, karena borgol yang dipasangkan kepada Chen Wen serta Xin Tiao adalah borgol yang terbuat dari besi berkualitas tinggi. Bahkan bila ada seorang praktisi dengan ranah Raja para keabadian tahap ke-12 sekalipun akan sedikit kepayahan untuk memutuskan borgol serta menghancurkannya. Bunuh kedua orang ini. Begitu suara perintah dari penguasa kota bergema, pasukan penguasa kota yang berjumlah tidak kurang dari 200 orang langsung bergerak menyerang. Chen Wen dan Xin Tiao yang melihat pasukan bergerak menyerang mereka berdua hanya saling lirik dengan wajah tetap tenang. Kakak Xin Tiao, kamu urus pasukan ini, biarkan aku yang menangkap penguasa kota itu. Baik Tuan Muda. Chen Wen membiarkan Xin Tiao menghindari pasukan dari penguasa kota Xiahe, sedangkan Chen Wen saat ini, tubuhnya menghilang. Suara-suara dentuman senjata dan juga terpentalnya pasukan penjaga kota di istana penguasa kota Xiahe kini kocar-kacir dihantam oleh Xin Tiao. Penguasa kota terlihat panik, karena Chen Wen tiba-tiba menghilang, tapi beberapa saat kemudian, dia merasakan adanya tekanan energi yang sangat kuat berasal dari belakangnya.
Penguasa kota Tian Furong menebaskan pedangnya ke belakang tubuhnya tanpa melihat ke belakang, tapi dia hanya menebas angin. Sesaat penguasa kota Tian Furong melirik ke belakang, Chen Wen kembali menghilang, lalu di atas kepala Tian Furong terdapat kepalan tangan yang menghantam kepalanya. Keparat, keluar kamu, jangan bersembunyi saja. Chen Wen tiba-tiba muncul di depannya dan langsung menamparnya 3 kali berturut-turut, hingga membuat kepala Tian Furong merasa pening dan pandangannya kabur, tapi dengan refleks, pedang di tangan Tian Furong ditebaskan ke depan. Chen Wen dengan mudah menangkap pedang yang disabetkan oleh Tian Furong menggunakan kedua jarinya. Tian Furong terkejut kemudian dengan mengalirkan seluruh kekuatannya ke pedangnya. Tian Furong berusaha meneruskan sabetannya, energi pedang berwarna biru meletus dari pedang Tian Furong. Tapi Chen Wen malah mengangkat kakinya lalu menendang dada Tian Furong. Tian Furong terpental begitu kaki Chen Wen menendang dadanya, tapi Chen Wen tidak tinggal diam. Begitu tubuh Tian Furong terpental, dia melesat dan menangkap tangan Tian Furong, lalu kembali menamparnya. Chen Wen langsung menyegel dan Tian Furong dengan cepat. Perbedaan kekuatan keduanya sangat mencolok, biarpun ranah Chen Wen masih di ranah Raja para Keabadian tahap kelima. Namun kekuatannya sudah setara dengan ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap awal. Apalagi ketika Chen Wen mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya, maka kekuatan Chen Wen dapat bersaing dengan satu tahapan penuh. Apakah kamu pikir dengan kekuatanmu yang lemah ini, kamu ingin menangkap aku? Kamu sungguh naif, dan kamu menggunakan orang kejam untuk melakukan perampokan di desa-desa. Dosamu sudah tidak terampuni. Tubuh Tian Furong tidak bisa bergerak dan kini dalam keadaan lemas, dia kini tidak lagi berani menatap Chen Wen. Semuanya, berhenti. Kalau tidak, penguasa kota kalian akan segera kubunuh. Chen Wen melayang di aula istana penguasa kota sambil mencengkram kerah baju bagian belakang Tian Furong, hingga terlihat Tian Furong tergantung lemah. Ketika semua pasukan penguasa kota melihat tubuh lemah yang tergantung di tangan Chen Wen, semuanya akhirnya menghentikan pertempuran mereka. Lepaskan penguasa kota, bajingan. Cepat lepaskan penguasa kota Tian Furong. Chen Wen hanya menyeringai ketika pasukan penguasa kota memintanya untuk melepaskan penguasa kota yang keadaannya sangat lemah. Hehehe, kalian ingin aku melepaskan penguasa kota yang lemah ini? Apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh penguasa kota kalian selama ini di luaran? Memang Tian Furong memerintahkan anggota sekte Dewa Iblis tanpa sepengetahuan bawahannya. Lagi pula, para bawahannya juga tidak akan pernah bisa percaya kalau penguasa kota mereka masih menginginkan harta, karena dia sendiri memiliki harta yang berlimpah. Sebenarnya, misi utama dari perampokan itu bukanlah merampok serta membunuh masyarakat pedesaan, tapi Tian Furong memberikan misi kepada kepala perampok untuk mencari harta surgawi langit dan bumi, agar dia bisa secepatnya untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Bahkan bukan hanya pedesaan saja yang menjadi sasaran dari perampokan itu, bahkan hutan-hutan di sekitarnya telah mereka jelajahin untuk mencari berbagai harta surgawi, namun selama ini, mereka belum mendapatkannya. Konon menurut legenda di Pulau Jiujitu, pada zaman purba, Pulauan Jiujitu adalah tanah suci para dewa yang menyimpan banyak harta. Di zaman purba, Pulau Jiujitu berasal dari dimensi tertinggi. Karena pertempuran antara para dewa dan iblis yang terjadi di dimensi tertinggi untuk memperebutkan harta surgawi, hingga menyebabkan Pulau Jiujitu hancur berkeping-keping, dan salah satu kepingan terbesarnya jatuh ke alam 10.000 besar ini. Hampir semua harta surgawi berhasil diambil kembali oleh para dewa, tapi banyak praktisi meyakini bahwa harta itu tidak semuanya terambil, pasti masih ada sisa harta surgawi yang menentang surga. Tapi hingga ribuan tahun kemudian, para praktisi yang menempati Pulau Jiujitu telah melupakan sejarah yang telah lampau ini. Biarpun ada beberapa praktisi yang mendapatkan harta surgawi, namun mereka tidak lagi mengaitkan harta dari zaman purba yang berasal dari dimensi tertinggi. Hanya saja, Tian Furong yang selalu terobsesi dengan harta surgawi peninggalan zaman purba itu tidak pernah menyerah,
dia mendapatkan seni pembuatan portal teleportasi juga karena pertemuan tidak disengaja ketika dia masih muda di Pulau Jiujitu ini ketika dia masih muda, hingga membuatnya memiliki ranah tahap akhir dari Raja para Keabadian, serta memiliki seni pembuatan portal teleportasi yang mampu menghubungkan Pulau Jiujitu dengan benua besar. Saat ini, semua pasukan dan komandan kota Xiahe menatap Chen Wen yang masih dengan erat mencengkram leher dari penguasa Tian Furong. "Bocah, cepat lepaskan penguasa kami, apa maksudmu dengan kelakuan penguasa kami?" Chen Wen yang telah menyerap pengetahuan dari Tian Furong menyeringai menatap semua pasukan kota Xiahe. "Kalian sungguh bodoh karena melihat penguasa kota kalian terlihat sangat sopan dan baik hati, namun apakah kalian tahu apa yang dilakukan penguasa kalian di belakang kalian?" Memang Tian Furong selalu membagikan hasil pendapatannya kepada semua pasukannya, dan terlihat tidak pelit sedikitpun. Yang mereka semua ketahui, permusuhan antara Chen Wen dan penguasa kota adalah disebabkan karena Chen Wen membunuh salah satu kerabat dekat sang penguasa kota Tian Furong. Mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh Chen Wen adalah kepala perampok yang selalu merampok di desa-desa. "Tidak mungkin penguasa otak kami melakukan hal tercela di belakang kami, dia adalah penguasa kota terbaik yang kami miliki." Benar, penguasa Tian Furong adalah penguasa yang sangat baik hati. "Cepat lepaskan penguasa kota kami." Chen Wen menyeringai mendengar kenaifan pasukan dan komandan kota Xiahe ini. "Apakah kalian tahu ada perampokan yang selalu merampok di berbagai desa di Pulau Jiujitu ini?" Masalah perampokan beberapa desa memang telah diketahui oleh banyak pihak, namun karena perampok itu tidak menyerang kota tempat mereka berjaga, maka mereka tidak memperdulikannya. Tapi ketika Chen Wen mengungkapkan tentang perampokan, para pasukan dan komandan tidak mungkin tidak mengerti maksud Chen Wen, yaitu Chen Wen menuduh penguasa kota Xiahe lah otak pelakunya. "Kamu bohong. Maksudmu, penguasa kamilah yang merencanakan perampokan di desa-desa." "Bocah, penguasa kami tidak mungkin melakukan perampokan, harta sendiri sudah sangat banyak, dia tidak memerlukan harta lagi." "Ya, penguasa kami tidak pernah kekurangan harta, tidak mungkin dia merampok di desa-desa kecil yang tidak ada artinya." Chen Wen awalnya tidak mau mengungkapkan tentang legenda kuno yang diketahuinya dari ingatan dari Tian Furong, tapi karena pasukan di bawahnya tidak percaya, terpaksa Chen Wen mengungkapkannya. "Hehehe, memang Tian Furong tidak kekurangan harta duniawi, tapi dia sangat kekurangan harta surgawi untuk membantunya menerobos penghalang ranah menuju ranah di atas Raja para Keabadian. Dia memerintahkan banyak perampok untuk mencarikan harta surgawi. Dengan imbalan, para perampok itu boleh melakukan apa saja di desa-desa Pulau Jiujitu ini. Apakah kalian tahu?" "Itu juga tidak mungkin. Kami tidak percaya apa yang kamu katakan. Kamu pembohong. Cepat lepaskan penguasa kota kami." Chen Wen menjadi marah juga melihat kebandelan pasukan penguasa kota Xiahe. Dia lalu melempar tubuh penguasa kota Tian Furong ke hadapan para tentaranya. "Silahkan kalian tanyakan sendiri kepada orang yang kalian kagumi ini. Cepat tangkap tubuh penguasa kota." Melihat tubuh junjungan mereka dilemparkan dari langit, buru-buru para komandan pasukan menangkap tubuh penguasa kota Xiahe yang saat ini telah kehilangan kekuatannya dan pingsan. "Berikan pil penyembuh untuk memulihkan penguasa kota kita." Beberapa komandan mengeluarkan pil penyembuh yang mereka miliki dan memasukkannya ke dalam mulut penguasa kota. Tapi mereka tidak mampu membuka segel yang menyegel dantian penguasa kota Tian Furong. Beberapa saat kemudian, mata penguasa Tian Furong terbuka. Dia menatap ke sekelilingnya di mana pasukannya saat ini mengelilinginya dengan pandangan cemas. "Tuan penguasa, apakah Anda sudah baik-baik saja?" "Tuan penguasa kota, bagaimana dengan luka-luka Anda? Apakah masih ada yang terluka?" Semua pasukan dan komandan kota Xiahe tampak cemas menatap penguasa kota Tian Furong. Sementara itu, penguasa Tian Furong bisa merasakan bahwa dantiannya tersegel. Dia mentap ke langit di mana Chen Wen masih melayang bersama Xin Tiao dengan perasaan takut. Dia yang dikelilingi oleh pasukannya serta berada di dalam wilayahnya, dapat dengan mudah ditangkap oleh Chen Wen. Itu menandakan kekuatan Chen Wen sangat mengerikan.
Tian Furong berusaha berdiri dan mengepalkan tinjunya ke depan dada memberi hormat kepada Chen Wen sambil berkata, "Tuan, tolong lepaskan kami." Dalam suaranya, terdapat permohonan yang tulus, hingga membuat semua pasukan dan juga komandan penjaga kota Xiahe tertegun. Sementara itu, Chen Wen yang melayang masih menatap penguasa kota Tian Furong dengan murung. "Bagaimana aku bisa melepaskanmu kalau kamu telah melakukan perbuatan tercela dengan mengirim perampok-perampok untuk menghancurkan beberapa desa?" Mendengar kata-kata Chen Wen, kini semua pasukan dan juga komandan pasukan kota Xiahe menatap penguasa mereka. Sampai mati pun mereka tidak percaya bahwa penguasa kota Xiahe yang mereka agung-agungkan mengirim kelompok perampok untuk merampok desa. "Bocah keparat, kau sepertinya terlalu memaksa penguasa kota kami. Dasar bocah iblis, kamu terlalu lancang menuduh penguasa kota kami." Chen Wen hanya diam menatap dengan tajam kepada Tian Furong, sedangkan Tian Furong juga tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya, tapi beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya, sambil menggertakkan gigi. Tian Furong berkata dengan tegas, "Memang benar apa yang Tuan katakan, namun aku hanya memerintahkan mereka untuk mencari harta surgawi yang ada di kepulauan Jiu-Jitu ini. Aku juga tidak memerintahkan mereka untuk merampok serta membunuh." Mendengar kata-kata dari Tian Furong, semua pejabat istana penguasa serta pasukan penguasa kota terdiam. Kini tidak ada yang berani membuka suara. Mereka benar-benar merasa tidak percaya, seolah-olah kuping mereka salah dengar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.